Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rindia Rizky dengan NIM B11123042 dari jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haluoleo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kolaka Timur. Baik, sebelum masuk materi, saya akan menjelaskan sedikit informasi terkait Kabupaten Kolaka Timur. Jadi, Kabupaten Kolaka Timur ini merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Sulawesi Tenggara. Kabupaten ini terbentuk dari pemekaran Kabupaten Kolaka berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013. Ibu kota dari kabupaten ini adalah Tirabuta. Kabupaten ini terdiri dari 12 kecamatan, 117 desa, dan 16 kelurahan. Kabupaten ini merupakan satu-satunya kabupaten yang berada di Sulawesi Tenggara yang tidak berbatasan langsung dengan laut. Kemudian bahasa Tolaki merupakan bahasa mayoritas yang sering dituturkan di Kabupaten Kolaka Timur. Baik, masuk materi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan RPJMD Kabupaten Kolaka Timur beserta visi, misi, tujuan, dan sasarannya. Langsung saja. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan komprehensif 5 tahun yang dalam penyusunannya mengacu pada RPJMN 2020 sampai 2024, RPJMD Provinsi dan RT/RW Kabupaten serta RPJD Kabupaten. Selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana strategis organisasi perangkat daerah atau yang biasa disebut dengan Renstra OPD, rencana kerja pemerintah daerah RKPD, dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di kabupaten dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 tahunan yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang terpilih. Demikian pula dokumen RPJMD Kabupaten Kolaka Timur 2021 sampai 2026 disusun untuk menjabarkan visi dan misi serta program Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur dalam rangka tetap menjaga sinkronisasi perencanaan antar level pemerintah dalam jangka menengah baik dalam hal program pembangunan daerah, provinsi maupun pusat. Maka RPJMD Kabupaten Kolaka Timur disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kolaka Timur tahun 2005 sampai tahun 2025 dengan memperhatikan RPJM Nasional tahun 2020 sampai 2024 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023 yang telah ditetapkan lebih dahulu. Selanjutnya, untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana strategis organisasi perangkat daerah atau yang biasa disebut dengan Sentra OPD, rencana kerja pemerintah daerah atau yang biasa disebut RKPD Kolaka Timur, dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Kolaka Timur dalam menjalankan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2021 sampai 2026 yang disusun berdasarkan visi dan misi Bupati Kolaka Timur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visi Kabupaten Kolaka Timur. Jadi visi Kabupaten Kolaka Timur yang ingin diwujudkan dalam akhir periode 5 tahun ke depan. Visi daerah menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau stakeholder pembangunan daerah, merefleksikan kekuatan dan potensi daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka visi pembangunan Kolaka Timur yang hendak dicapai pada periode tahun 2021 sampai tahun 2026 adalah sejahtera bersama masyarakat Kolaka Timur yang agamis, maju, mandiri, dan berkeadilan. Baik, kemudian saya akan menjelaskan misi, tujuan, dan sasaran dari visi tersebut. Misi yang pertama yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis ajaran agama, ilmu pengetahuan, teknologi, serta budaya lokal, di mana tujuannya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Sasarannya meningkatnya mutu pendidikan, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan atas usia dini, non-formal dan informal. Kemudian misi yang kedua, peningkatan aksesibilitas, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, di mana tujuannya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan sasarannya tercapainya pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan. Misi yang ketiga, percepatan kualitas infrastruktur publik yang memadai dan efektif. Tujuannya yaitu mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas dan sasarannya meningkatnya infrastruktur jalan, peningkatan pembangunan infrastruktur dasar. Kemudian misi yang keempat yaitu penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan melayani masyarakat. Tujuannya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sasarannya meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah.
Kemudian misi yang kelima, peningkatan ekonomi masyarakat dan produktivitas pertanian, perkebunan, penguatan UMKM, koperasi dan pelaku usaha, di mana tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing perekonomian daerah. Kemudian sasarannya meningkatnya kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, meningkatnya produktivitas sektor pertanian. Kemudian misi yang keenam, penguatan peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat. Tujuannya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, di mana sasarannya meningkatnya solidaritas, toleransi, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian misi yang ketujuh, pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan olahraga dan seni budaya. Tujuannya meningkatkan transparansi dalam pembangunan daerah, di mana sasarannya meningkatnya pemuda berprestasi di bidang olahraga, seni, dan budaya. Kemudian misi yang kedelapan, mengembangkan potensi wisata. Tujuannya pengembangan potensi wisata unggulan daerah, di mana sasarannya meningkatnya daya tarik pariwisata daerah melalui atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Kemudian misi yang kesembilan, terwujudnya masyarakat yang aman, damai, dan tertib. Tujuannya mewujudkan kerukunan antar umat beragama dan hubungan sosial kemasyarakatan. Sasarannya terciptanya hubungan yang harmonis antar umat beragama dan kelompok sosial. Kemudian misi yang terakhir yaitu pengelolaan lingkungan hidup secara profesional, selaras, serasi, dan seimbang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya mewujudkan lingkungan hidup lestari dan berkelanjutan, yang dimana sasarannya yaitu terkendalinya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Itu dia tadi visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kolaka Timur. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja potensi yang ada di Kolaka Timur. Baik, Kolaka Timur memiliki berbagai potensi, diantaranya satu, pertanian. Kolaka Timur merupakan penghasil kakao, lada, dan padi, terutama di Kecamatan Ladongi. Kemudian potensi yang kedua yaitu keanekaragaman hayati, yang dimana Kolaka Timur memiliki tanaman endemik anggrek surume yang bisa digunakan sebagai tanaman hias. Kemudian potensi yang selanjutnya yaitu ada di industri pengolahan. Industri pengolahan merupakan sektor potensi di Kolaka Timur. Kemudian potensi yang selanjutnya yaitu perdagangan besar dan enceran. Perdagangan besar dan enceran termasuk mobil dan motor merupakan sektor potensial yang ada di Kolaka Timur. Dan kemudian potensi yang terakhir yaitu infrastruktur jalan. Kolaka Timur menggunakan teknologi cerucuk bambu untuk mengatasi tanah lempung yang lunak pada jalan. Jadi itu dia tadi potensi yang ada di Kolaka Timur. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Dari penjelasan ini saya bisa menarik kesimpulan bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Kolaka Timur merupakan dokumentasi perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun. RPJMD Kabupaten Kolaka Timur berfungsi sebagai landasan dan pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Kemudian ada juga berbagai potensi yang sangat baik di Kabupaten Kolaka Timur. Kemudian tujuan sasaran dari visi misi Kolaka Timur juga sangat baik. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.